Halo Mas Bro, Mbak Bro, saudara-saudari semuanya, selamat pagi. Jumpa lagi dengan channel Setio Nugroho. Kali ini Antonio Rossi mau ngevlog nih. Antonio Rossi dari mana? Ya saudara, jumpa lagi dengan channel Setio Nugroho. Kali ini kita hadir kembali In Rain part kedua atau bagian kedua. Ya, ini jalanan begitu luar biasa, tikungan tajam yang menggoda selera ini. Wih, benar-benar menegangkan sekali ini tikungannya, benar-benar. Ya saudara, ini perjalanan dimulai dari seputaran Wangon. Nanti berakhir di mana kita ikuti saja perjalanan ini. Ya saudara, motor ini luar biasa saudara, bisa menyalip jembatan. Ya saudara, saya nggak terlalu hafal daerah sini desa apa ya, yang penting tadi dimulai dari sekitar Wangon dan kita melanjutkan perjalanan naik gunung ini, memulai naik gunung, jadi perjalanannya mulai melingkar-lingkar ya. Ya seperti biasa saudara, kalau kita melewati di jalur selatan, pepohonannya itu banyak sekali menghijau. Beda kalau kita melewati jalur Pantura, di sana lebih panas, namun keindahannya dari pantainya karena di pesisir pantai. Jadi masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya, punya keunikan dan pemandangan yang indah dari sisi yang berbeda. Kalau lewat sini nih, rimbun penuh daun-daunan, udara sejuk yang kita temui. Tapi kalau kita melewati jalur Pantura, kita akan menemui bibir pantai yang indah, namun udaranya cukup panas. Ya saudara, itulah keunikan negeri kita. Ingin mencari yang panas, tinggal ke jalur Pantura. Ingin mencari yang sejuk, rimbun, naik turun, ya lewatnya ini jalur selatan, Wangon, Majenang ya sana ya, kemudian Wanareja, Banjarpatoman ya, kemudian Ciamis, Tasikmalaya, terus saja ke sana, Garut, Bandung. Nah ini udaranya makin sejuk saja. Tapi kalau jalur Pantura banyak jalan yang rata, sehingga untuk motor-motor yang tidak cc-nya tidak terlalu besar seperti ini, sebenarnya lebih enak di jalur Pantura karena banyak kontur jalan yang rata. Jangan ditiru ya, motor seperti ini diajak nanjak-nanjak ke gunung, karena ini pengemudinya yang iseng aja, sehingga motor kecil, cc kecil pun diajak nanjak gunung. Kalau bisa ngomong, mungkin kalau motor bisa ngomong, mungkin akan ini ya, akan aduh dipaksain amat sih. Ya itulah, untungnya motornya nggak bisa ngomong. Kita ajak naik gunung oke, kita ajak turun gunung oke. Yang penting sebelum kita melakukan perjalanan, kita perbaiki semua yang mungkin kendor-kendor ya. Kita persiapkan terutama bannya, ban depan belakang harus dalam kondisi paling tidak ya 80% lah ya. Jadi masih ada kembangan-kembangannya, masih ada batikannya ya. Jangan sampai ban gundul Anda tarik ke pegunungan, nah, nanti pas turun direm malah kepleset. Kira-kira seperti itu ya saudara-saudara, agar perjalanan kita aman, lancar hingga sampai ke tujuan. Ya saudara, jalan di sekitar ini dari tadi saya tidak menemui lubang ya, jadi termasuk mulus ini ya. Jalur antara Wangon sampai di daerah ini masih lancar-lancar saja, tidak ada
lubang-lubang yang berarti, bahkan sepertinya 100% jalanan mulus ini. Cuma kalau di musim hujan daerah sini sering terjadi longsor ya. Ini disebabkan karena kontur tanah yang mungkin memang ya di pegunungan ya, jadi terjadi longsor itu sepertinya hal yang biasa. Namun biasanya separuh jalan diperbaiki, separuh jalan untuk lewat, seperti itu. Saudara, pagi yang cerah, langit yang biru di atas sana membuat perjalanan ini makin menarik saja dan makin bersemangat untuk menarik gas. Lihat ini jalanan agak sepi, namun saya juga nggak bisa menarik gas terlalu dalam-dalam karena tikung menikung di sini luar biasa, tikungan tajam. Kalau kita terlalu ngebut nanti bisa bablas ke jurang atau bablas ke kebun itu di depan. Wah, kita ras ada yang nggak nyaman ini. Maskernya sepertinya kendor nih. Saya benerin dulu. Sambil kita merapikan memakai helm kembali. Ini helm sudah lama ini ya, tahun 2014, mereknya GM. Awet banget ya, saya beli sekitar berapa ya, mungkin sekitar 300 ribuan kurang lah, sekitar itu. Sampai saat ini dari tahun 2014 masih oke-oke saja, utuh sama sekali, paling lecet dikit. Helm ini bisa dicuci dengan mudah ya, bisa dicopot-copot itu, bisa dicopot-copot dalamnya, cuci, jemur, pasang lagi, diberi pewangi dulu waktu mencucinya sehingga helmnya wangi kembali. Jadi helm semacam ini bongkar pasangnya mudah, jadi saat kita mau mencuci itu enak ya. Kita masih di pegunungan, di area pegunungan. Lihat kilometernya, paling ya sekitar 60 km per jam di sini karena ya tikungannya tajam. Di sini kalau malam ramai sekali dengan bis malam yang menuju ke Bandung. Saya pernah dari Bogor naik bis yang menuju ke Wonosobo lewat Bandung. Di sini, di daerah sekitar sini ada truk kontainer yang melintang pas di tikungan. Akhirnya bisnya menunggu lama sekali sampai pagi baru bisa jalan kembali. Mestinya berangkat maghrib dari Bogor sampai di Purwokerto itu mestinya jam tengah 4 lah ya, tengah 4 atau jam 3 malam, karena waktu itu kan masih macet, jalanan masih sering macet di sekitar tahun 2014. Karena sekarang kan lancar banget ya, dari Jakarta ke Purwokerto itu paling cuma 7 jam. Jadi di daerah sini ini sering terjadi truk atau mobil, terutama mobil besar itu ya, mogok atau melintang di jalan, terpeleset karena tikungannya yang tajam ini. Jadi mungkin supirnya mengambil posisinya salah sehingga pas belok dia mentok, terutama untuk truk-truk gandeng itu, truk-truk
gandeng, mungkin saja supirnya kebetulan yang aslinya yang berpengalaman mungkin sedang istirahat, digantikan oleh pembantunya, mungkin kenaiknya mungkin yang memegang, sehingga mengambil posisinya mungkin keliru, sehingga pas belokan nanggung, jadi sering sekali melintang di jalan, dan ini menimbulkan kemacetan. Nah, tadi kita melewati jalan yang sedang diperbaiki. Ya seperti inilah, di sini jalannya sering terjadi ambles. Ada longsoran, seringnya ambles ya. Dan itu hampir terjadi tiap tahun, tiap musim hujan. Sepertinya terjadi terus. Pemandangan di sini cukup indah ya, kalau Anda ingin menikmati pemandangan di sekitar Wangon ini arah yang menuju ke Lumbir. Anda ingin bersantai melewati jalur ini, pemandangannya cukup indah dan hijau. Lihat jauh di sana, di sebelah kanan, pemandangannya, gunung-gunungnya terlihat. Nah, seperti itulah keindahan di sini. Indahnya gunung, dan kita sedang melewati gunung ini. Nah, ini saya jadi seperti Rossi nih ya, pas belokan-belokan ini seperti kita main game di MotoGP ya. Cuma kalau Rossi kan motornya motor gede ya, motor GP. Kalau ini motor bebek yang biasa dipakai ojek pengkolan naik gunung. Waduh luar biasa ya. Seperti inilah saudara, keasikan menggunakan motor bebek naik gunung. Jadi bebek pun bisa naik gunung rupanya. Saya suka motor ini karena posisi duduknya ini seperti kita lagi nonton TV aja ya. Jadi kalau saya naik motor matic, kakinya suka kram tuh, karena kakinya diem aja, nggak bergerak pejak rem, nggak bergerak ngoper gigi. Jadi saya rasa motor seperti ini yang paling menyehatkan dikendarai menurut saya sih. Kalau menurut kalian beda ya silahkan saja, karena setiap orang kan bisa berasumsi masing-masing ya. Jadi kalau menurut saya, yang saya rasakan kalau pakai motor matic jauh-jauh itu kakinya suka kram, semutan, karena kakinya diem aja, nggak gerak-gerak. Kadang-kadang jadi biar nggak semutan, kakinya digerak-gerakin aja di bawah, seperti orang lagi dengerin musik dangdut. Tapi kalau pakai motor seperti ini kan otomatis kita pindah gigi, kita ngerem, semuanya bekerja. Nih rem, ngegas ada remnya juga, kemudian kaki ada remnya juga. Jadi saya rasa keunikan mengendarai kendaraan manual ya, atau persneling manual ya seperti inilah, semuanya bekerja sehingga tidak kesemutan. Mungkin Anda ada yang setuju dengan pendapat saya ya. Saya rasa ada yang bersetuju, karena biasanya yang dirasakan itu juga dirasakan orang lain juga. Kaki sebelah kanan ngerem, kaki sebelah kiri main persneleng, kemudian tangan kadang ngegas, kadang ngerem, jadi semuanya gerak. Sehingga istilah orang Jawa bagian wetan itu bisa tidak keju, tangannya tidak keju. Bukan keju ya, kalau keju itu roti yang nikmat untuk dimakan. Kalau keju itu ya semacam pegel lah, kira-kira begitulah. Kalau Jawa ngapak ya mungkin ya pegel, tangannya pegel gitu. Ya, jadi dengan mengendari motor seperti ini, jarak jauh pun nggak terasa banget ya, paling cuma pantatnya terasa panas.
karena duduk lama-lama di jok. Kebetulan motor ini joknya tebel, sengaja dibuat tebel sehingga paling ya jarak jauh ya panas ya, nggak sampai sakit ya. Saudara, kita sudah memasuki wilayah Lumbir ini. Lumbir, pemandangan makin indah, tikungan makin tajam, tapi tidak setajam yang pertama kita naik. Ini tikungannya sudah mulai rada-rada landai karena kita sudah melewati tanjakan dan sekarang sedang turun gunung. Ini lihat tuh turunannya tuh, jauh di sana turunannya tuh, terlihat kan? Di depan sana ada satu motor, nah itu ya. Nih tikungan tajam kita temu kembali, tapi nggak sebanyak waktu pertama kali kita naik gunung tadi. Jadi di sini konturnya sudah mulai menuruni gunung. Oke saudara, terima kasih Anda bersama channel Setio Nugroho sudah menonton motor vlog motor jadul Honda Grand yang sedang reyen yang kesekian kalinya menuju ke Jawa Barat. Sekarang sudah nyampe ke Lumbir, dan ini adalah bagian atau episode yang kedua. Jadi untuk pertama perjalanan Anda bisa menontonnya di episode ke-1, dan ini adalah episode yang ketiga. Untuk melanjutkan video ini silahkan membuka di episode yang ketiga, karena ini adalah episode yang kedua, maksud saya seperti itu. Terima kasih, ketemu lagi di episode yang ketiga untuk melanjutkan video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share channel ini agar kalian mudah menemukan channel ini di waktu yang lain. Kalau Anda sudah subscribe, maka channel ini akan mudah Anda temukan. Kalau belum, akan sulit Anda menemukan channel ini di kemudian hari. Terima kasih semuanya. Selamat jalan. Bye-bye.